Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustiko Widodo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menganalisis kata kunci langkah awal menuju SEO. Jadi kita akan bahas SEO, tapi di SEO itu yang paling penting adalah kita harus memahami dulu apa itu algoritmanya, ya kan? Algoritma yang sedang berkembang apa, sehingga nanti dari algoritma itu bisa menyebabkan atau bisa menghasilkan search engine optimization yang ketika dicari dalam mesin pencari atau di browser itu akan muncul paling atas. Analisis kata kunci sangat penting. Jadi menganalisis algoritma, ya kan, atau keyword itu harus benar-benar dipilah bagaimana keyword atau algoritma tersebut bisa benar-benar berfungsi sehingga ketika dicari itu muncul paling atas. Itulah yang namanya SEO, untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Meningkatkan visibilitas, maksudnya visibilitas gimana sih? Ketika diketik itu pasti langsung muncul lah, itu namanya meningkatkan visibilitas. Memahami kata kunci yang relevan dengan konten website memungkinkan optimasi konten untuk peringkat yang lebih baik di hasil pencarian Google. Jadi kata kuncinya harus nyambung dengan apa yang produk yang akan dijual atau konten yang sedang diposting. Kata kuncinya harus nyambung, harus berhubungan. Ini namanya relevan. Kalau misalkan bertolak belakang, tidak nyambung sama sekali, maka kemungkinan untuk SEO itu kecil sekali karena bertolak belakang, tidak nyambung gitu. Sehingga untuk memungkinkan optimasi konten supaya SEO-nya bekerja, maka algoritmanya harus nyambung, harus relevan dengan produk yang akan dijual, dengan konten yang sedang diposting, itu harus nyambung. Memahami Google Suggest lah. Google Suggest ini alatnya. Jadi untuk menganalisis keyword atau kata kunci itu banyak alat. Bisa menggunakan Google Suggest, bisa menggunakan Ahrefs, bisa menggunakan Google Keyword Planner, bisa juga menggunakan Google Trends. Saya pribadi itu lebih suka menggunakan Google Trends. Menurut saya lebih simple. Menurut saya. Jadi nanti coba kita praktekkan dari Google saja, Google Keyword Planner, ya, Ahrefs, Google Trends. Kira-kira mana yang lebih gampang bagi teman-teman semuanya? Google Suggest adalah fitur yang membantu pengguna menemukan kata kunci yang relevan dengan pencarian mereka. Contoh, saya mau jualan bakso, ya kan? Kira-kira kata kuncinya apa? Bakso pedas, bakso kuah pedas, bakso beranak, dan lain sebagainya. Itu nanti akan muncul. Kira-kira yang paling word, yang paling bekerja, yang paling berfungsi nanti yang mana? Makanya menggunakan Google Suggest ini sebagai alat. Kira-kira mana dari algoritma, beberapa algoritma atau pilihan algoritma yang paling bekerja? Yang pertama, autocomplete. Saat mengetik di kotak pencarian Google, Google Suggest akan menampilkan serangkaian kata kunci yang terkait dengan apa yang Anda ketik. Biasanya kalian ngetik misalkan BAK gitu ya, itu sudah muncul kan, di bawahnya ada tulisan bakso pedas, bakso viral, padahal belum nulis bakso, masih tulis BAK gitu aja. Tapi algoritma sudah tahu apa yang akan Anda ketik, apa yang akan Anda cari. Itu namanya autocomplete. Yang kedua, popularitas. Kata kunci yang muncul di Google Suggest biasanya kata kunci yang banyak dicari oleh pengguna lain. Contoh, saya jualan bakso, teman saya namanya Andi juga jualan bakso. Lah, kata kunci itu atau keyword itu kan muncul di Google Suggest, ya kan, yang dicari juga oleh teman saya Andi. Nah, ini namanya popularitas. Jadi
semakin banyak dicari. Lah, ini berarti yang populer. Nah, tinggal nanti ya kan antara Andi dengan saya itu untuk mengoptimalkan atau engagementnya lebih rutin mana untuk mengoptimalkan itu. Lebih rutin saya apa lebih rutin Andi? Kalau misalkan lebih rutin Andi, otomatis dengan keyword yang sama atau algoritma yang sama, punya Andi nanti pasti akan lebih bekerja SEO-nya dibanding punya saya. Rajin dalam artian apa? Rajin buat konten, rajin menanggapi review, kan gitu. Itu namanya rajin. Selanjutnya, relevansi. Google Suggest menunjukkan kata kunci yang relevan dengan apa yang Anda cari. Jadi yang tadi yang pertama kan, sebelum ini kan harus nyambung. Google Suggest pasti memberikan keyword-keyword yang sangat berhubungan dengan apa yang akan kalian cari. Selanjutnya, manfaatkan Google Suggest untuk menemukan kata kunci. Google Suggest fitur bawaan Google, jadi ini merupakan bisa dikatakan Google Workspace juga. Di Google Workspace itu adalah kumpulan aplikasi Google. Google Suggest fitur bawaan Google menawarkan saran kata kunci saat Anda mengetik di bilah pencarian. Jadi Google Suggest ini kan alat, tadi sudah saya katakan di awal adalah alat menawarkan saran kata kunci. Saya ketik bakso, wah benar, bakso beranak, ya kan? Nanti akan muncul di situ saran kata kunci yang menurut Google Suggest, ya kan? Ini yang paling ini yang paling bekerja, ini yang paling berfungsi, kan gitu. Jadi namanya menawarkan saran. Kira-kira saya nanti mau pakai yang mana? Bakso kuah beranak, bakso beranak atau bakso kuah pedas. Meskipun bakso saya tidak bakso kuah pedas, tapi kalau bakso kuah pedas itu yang paling work, maka keywordnya atau algoritmanya saya akan pasang itu, gitu. Jadi ketika orang mencari di Google Search atau mesin pencari, itu akan muncul. Fitur ini membantu Anda menemukan kata kunci yang relevan dengan pencarian Anda. Jadi orang pasti kan nyari baksonya kan. Kalau bisa ya kuah pedas. Tapi kan pedas bisa diatur dengan sambal gitu. Jadi saya tidak bohong, saya tetap jualan bakso. Hanya saja kuah pedas saya tidak saya includekan pada kuah. Maksudnya gini, bukan asli dari kuah yang sudah pedas, tapi pedasnya nanti dari sambal, kan gitu. Google Suggest menganalisis data pencarian pengguna dan menghasilkan saran yang populer. Dan tadi yang kita maksud di awal adalah popularitas, gitu kan. Jadi Google Suggest akan memberikan saran keyword yang paling populer, yang nantinya bisa menjadi keyword paling work untuk SEO. Yang pertama, mencari kata kunci yang relevan. Mulailah dengan masukkan kata kunci utama. Selanjutnya, menilai saran yang muncul. Perhatikan saran yang muncul. Sarannya apa saja di situ? Yang paling work yang mana? Yang ketiga, memilih kata kunci yang sesuai. Pilih kata kunci yang relevan, yang paling nyambung. Baru yang keempat adalah memperluas penelitian. Gunakan kata kunci yang dipilih. Itu pilih dari beberapa saran kata kunci tadi, ya kan? Gunakan satu kata kunci yang relevan, kan gitu. Gunakan kata kunci yang dipilih dan terapkan ke My Google Business, ke postingan sosial media dan lain sebagainya di situ, kan. Jadi kalau misalkan tadi pilih kata kunci yang relevan, ada bakso beranak, ada bakso kuah pedas. Paling tinggi bakso beranak, tapi saya tetap pilih bakso kuah pedas. Karena apa? Bakso saya tidak bakso beranak. Jadi nantinya kalau misalkan saya terapkan bakso beranak, itu nantinya kurang relevan, kan, seperti itu. Saran kata kunci dapat membantu Anda mengidentifikasi yang lebih spesifik dan populer yang mungkin tidak Anda pikirkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan Google Suggest, Anda dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas strategi kata kunci Anda. Yang ada di pikiran kita adalah bakso kuah pedas, bakso beranak. Ternyata ada saran-saran yang lain, bakso keju, bakso
bakso topping dan lain sebagainya, itu nanti otomatis akan muncul yang sebelumnya tidak terfikirkan pada kita. Yang terfikirkan pada kita adalah bakso kuah pedas, bakso berada. Akhirnya muncul di situ saran-saran kira-kira apa yang berkaitan dengan bakso, kan gitu. Selanjutnya, menggunakan Google Keyword Planner. Ini juga alat. Jadi setelah Google Suggest, kita juga bisa menggunakan Google Keyword Planner. Yang pertama, akses Keyword Planner. Anda dapat mengakses Google Keyword Planner melalui akun Google Ads Anda. Jadi ini biasanya nyambung sama Google Suggest, Google Keyword Planner ini nyambung dengan AdSense nantinya, iklan ini ya. Anda dapat mengakses Google Keyword Planner melalui akun Google Ads Anda. Jadi kita ketik aja Google Keyword gitu, muncul pasti nanti Ads atau Google Ads gitu aja sudah muncul. Atau kalau misalkan kita mau simpel lagi, sudah login, kita cari Google Workspace ya kan, cari AdSense. Selanjutnya masukkan kata kunci di situ yang ingin Anda analisis di bidang pencarian Keyword Planner. Saya tadi misalkan menggunakan bakso, ketik aja di situ bakso. Setelah itu, analisis volume pencarian. Keyword Planner akan menampilkan data volume pencarian untuk kata kunci yang Anda masukkan serta kata kunci yang terkait. Nanti akan muncul berapa sering bakso kuah pedas ini dicari orang atau dicari akun, kan gitu. Seberapa sering bakso beranak ini dicari oleh pengguna di pencarian Google, kan gitu. Lah, di sini yang dimaksud adalah analisis volume pencarian. Oh, bakso kuah pedas dicari oleh 2 juta pengguna. Bakso beranak dicari oleh 2,1 juta pengguna. Lah, di situ yang dimaksud volume pencariannya di situ. Lebih spesifik ke angka. Hanya mengevaluasi volume pencarian dan persaingan kata kunci. Kemudian volume pencarian menunjukkan seberapa sering orang mencari kata kunci tertentu. Ini menunjukkan popularitas potensi kata kunci. Kita bisa menggunakan kata kunci yang populer, kata kunci yang paling work, yang paling atas pasti. Tetapi ada tapinya ya. Jika dalam satu kota itu yang menggunakan kata kunci yang sama, bakso kuah pedas yang paling bakso beranak yang paling tinggi volume pencariannya, ya kan, kita masukkan bakso beranak, ya kan, itu belum tentu SEO-nya work. Karena apa? Mungkin ada yang juga menggunakan bakso beranak yang lebih rutin, lebih rajin dalam mengoptimasi, akhirnya banyak yang kalah. Oleh karena itu, volume pencarian atau tertinggi ranking dari Google Keyword itu tidak jaminan nanti SEO-nya work. Karena bisa jadi, ya kan, yang kedua ini persaingan kata kunci. Kata kunci menunjukkan beberapa banyak situs web lain. Jadi beberapa lain yang menggunakan bakso beranak juga lebih banyak, dan mereka lebih aktif, lebih rajin, lebih rutin untuk mengoptimalkan. Otomatis SEO kalian akan tidak work atau kurang bekerja. Sebenarnya alat untuk mengukur, alat seperti Google Keyword Planner dan Ahrefs membantu Anda mengukur volume pencarian dan persaingan kata kunci. Jadi kira-kira orang misalkan memang ini lebih dicari, paling dicari, ya kan. Tapi apa alternatif ketika ini tidak muncul? Lah, itu yang harus kalian pilih nanti dari Google Keyword Planner itu. Misalkan tidak ada bakso keju, ada bakso topping dan lain sebagainya. Mungkin bakso topping ini sedikit dicari, tapi jarang orang yang menggunakan. Boleh pakai itu. Jadi ketika diketik bakso topping, itu akan muncul, SEO-nya akan work. Karena apa? Tidak banyak yang menggunakan. Tapi kalau misalkan tadi pakai bakso beranak, ya kan, kalau misalkan orang lain itu lebih rutin, lebih rajin untuk mengoptimalkan, selesai, SEO kalian tidak akan work. Selanjutnya, analisis data volume pencarian dan persaingan kata kunci untuk menemukan kata kunci yang memiliki potensi tinggi dan dapat dicapai, ya kan. Boleh kita menggunakan kata kunci yang
kurang tinggi volume pencariannya, tapi itu memungkinkan untuk dicari, tapi masih yang memungkinkan untuk dicari. Kalau misalkan nanti sudah rendah volume pencariannya dari kalimatnya atau algoritma aja kurang unik ya kan, itu pasti akan susah juga untuk SEO. Selanjutnya Google Trends. Memahami Google Trends, yang pertama memahami data trends. Google Trends adalah alat yang kuat untuk memahami tren pencarian global dan regional. Jadi bisa skalanya bisa seluruh dunia atau dalam negeri saja atau nasional. Data ini sangat berharga dalam menentukan kata kunci yang terkait dengan tren saat ini. Jadi yang sekarang yang sering dicari apa menggunakan Google Trends. Tadi di awal sebelum masuk ke materi saya sudah bilang bahwa kalau saya lebih senang menggunakan Google Trends, bagi saya lebih mudah karena pencariannya ini lebih apa namanya, skalanya lebih luas, global kan, dan regional. Selanjutnya menentukan kata kunci tren. Google Trends mungkin Anda untuk melihat tren pencarian untuk kata kunci tertentu. Ini saya membantu untuk menemukan kata kunci yang sedang naik daun atau yang sedang populer ya kan, dan berpotensi berpenghasilan. Jadi harus memilih kata kunci, makanya pakai perbandingan bakso kuah, bakso beranak, bakso topping. Kira-kira yang sering dicari apa? Biasanya muncul di situ ada grafiknya, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Oh, pada bulan Februari misalkan bakso kuah pedas memang tinggi, tapi pada bulan Maret bakso beranak lebih tinggi kan gitu. Membandingkan kata kunci ya, ini Anda dapat membandingkan beberapa kata kunci yang tadi, bakso kuah, bakso beranak, bakso kuah pedas, bakso beranak, bakso topping, itu bisa apa namanya dibandingkan di situ. Maka kan muncul di situ seret ya, ini bulan Maret, ternyata bulan Aprilnya seperti ini, bulan apa namanya, bulan Mei-nya nanti sama misalkan, itu nanti akan ada warna yang berbeda yang menunjukkan bahwa warna biru misalkan bakso kuah pedas, bakso apa namanya, bakso beranak itu warnanya hijau dan sebagainya. Selanjutnya menganalisis tren pencarian dengan Google Trends. Pilih kategori yang relevan dengan kata kunci kalian. Misalnya, jika Anda menganalisis tren untuk sepeda gunung, pilih kategori olahraga dan rekreasi. Jadi kalau misalkan yang saya tadi bakso ya kan, berarti milihnya food and beverage atau makanan dan minuman, kuliner gitu. Tentukan lokasi. Anda memilih lokasi tertentu untuk melihat tren pencarian di wilayah tertentu seperti negara, wilayah, atau kota. Nah ini enaknya dari Google Trend juga seperti ini. Di Google Trend itu nanti bisa ini dicek bakso kuah pedas, bakso beranak misalnya. Bakso beranak lebih tinggi pencariannya di Indonesia. Setelah itu muncul di situ pencarian yang paling banyak di mana sih? Jawa Timur nomor 1. Setelah itu nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Bali ya, dan seterusnya. Di situ. Nanti kita coba lagi, rubah lagi skalanya jadi Jawa Timur atau provinsi ya kan ya. Nanti bakso beranak, bakso kuah pedas, di situ muncul Malang ya kan, Jember. Setelah itu Banyuwangi lah. Kita pakai Jember. Setelah itu nanti dari Jember pun muncul lagi ada Ambulu, ada Balung, ada Tanggul lah. Nanti yang paling work yang mana, maka tentukan lokasinya di situ. Rumah kalian ada di mana kan? Selanjutnya tentukan rentang waktu. Anda dapat mengatur rentang waktu untuk menganalisis tren pencarian. Misalnya Anda dapat milih periode 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun terakhir misalkan. Jadi selain tadi skala apa namanya jangkauannya, ini juga kita bisa mengatur lagi skala periodenya. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak mana bakso kuah pedas dengan bakso beranak gitu kan. Lah itu lebih banyak mana, maka itu bisa diatur skala periodenya juga. Selain skala jangkauannya juga kita bisa mengatur skala periodenya. Itulah yang saya maksud tadi. Google Trends bagi saya lebih mudah digunakan dibandingkan Google Suggest ataupun Google Keyword Planner. Tapi Google Suggest dan Google Keyword Planner itu sudah nyambung dengan Google AdSense yang nantinya itu di situ berkaitan dengan iklan gitu. Mengkombinasikan Google Suggest, Keyword Planner, dan Google Trends
Strategi SEO yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang kata kunci yang relevan, maksimalkan analisis kata kunci dengan menggunakan 3 alat ini dapat meningkatkan strategi SEO. Kalau misalkan mau main aman, tapi juga resikonya kadang kurang work juga. Tapi kalau misalkan ini work bagus. Yang pertama, kita menganalisisnya melalui Google Trends dulu. Setelah itu maksimalkannya dengan Google Keyword Planner, menentukan peluang pencarian dan persaingan. Selanjutnya, Google Suggest akan menemukan kata kunci ekor panjang. Maksudnya kata kunci ekor panjang bagaimana itu? Jadi ini bertahan lama nggak? Berkaitannya dengan apa? Bakso kuah pedas ini berkaitannya nanti dengan apa kan gitu? Jadi dinamakan menemukan kata kunci ekor panjang itu adalah dari bakso tadi, dengan kata bakso aja yang kita cari di Google Trends, kita maksimalkan dengan Google Keyword Planner, volume pencariannya yang mana yang paling banyak, baru kita cari lagi dengan maksimalkan lagi atau mengoptimalkan lagi dengan Google Suggest, mana yang periodenya paling lama atau yang memiliki algoritma yang berkaitan. Caranya dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing alat, ya kan, dari Google Trends, Keyword Planner, Suggest, ayo mengidentifikasi kata kunci yang paling efektif untuk target pasar, di situ. Jadi nanti bisa menentukan kata kunci yang paling efektif dan paling relevan untuk target pasarnya. Selanjutnya, menyusun strategi kata kunci yang efektif. Prioritaskan kata kunci yang relevan, pilih kata kunci yang paling sesuai dengan konten Anda, ya kan? Harus nyambung, kelompokkan kata kunci dalam berdasarkan topik atau tujuan. Teliti persaingan, pertimbangan tingkat persaingan untuk setiap kata kunci. Baru gunakan kata kunci panjang, gabungkan beberapa kata kunci untuk membuat frasa yang lebih spesifik. Strategi kata kunci yang efektif melibatkan proses seleksi, pengelompokan, dan analisis prioritas kata kunci yang relevan dengan konten Anda dan selaraskan dengan tujuan bisnis. Jadi tujuan bisnisnya apa? Untuk eksistensialisme supaya orang terkenal, atau tujuan bisnisnya adalah memperoleh keuntungan atau menjual sebanyak-banyaknya. Itu harus dipahami dulu tujuan awalnya apa. Selanjutnya, kelompokkan kata kunci berdasarkan topik atau tujuan tadi yang kita sudah bahas. Untuk memudahkan manajemen, pertimbangkan tingkat persaingan untuk setiap kata kunci dan fokus pada kata kunci dengan peluang yang lebih tinggi. Gunakan kata kunci panjang yang terdiri dari beberapa kata untuk meningkatkan relevansi dan fokus konten. Jadi bakso kuah pedas itu kan sudah berapa 3 kata kan. Nah, ini yang dinamakan sebagai kata kunci panjang. Kalau misalkan kata kunci pendek itu bakso gitu aja, 1 kata. Algoritma. Kesimpulannya adalah dengan memahami dan menerapkan strategi analisis kata kunci atau keyword atau algoritma, Anda dapat mengoptimalkan konten dan kampanye digital Anda mencapai hasil yang lebih baik. Akhirnya SEO-nya bekerja. Ketika dicari di mesin pencari, Google Search atau di wilayah pencarian, posisinya akan paling atas. Lakukan riset secara teratur untuk memastikan kata kunci Anda tetap relevan dan efektif. Jadi tetap kita cek terus di Google Trends secara berkala, ya kan, dimana dalam 1 pekan terakhir atau 2 pekan terakhir nanti akan berubah. Nah, ketika berubah itu, maka akan kalian harusnya akan optimalkan itu, update itu supaya bisa work atau bisa kerja search engine optimization-nya. Oke, sekian dulu video dari saya tentang pemaparan search engine optimization ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.